kamu bangun tidur seperti biasa. Hari terlihat normal, kota masih tenang, tapi beberapa jam kemudian, seluruh kota berubah menjadi neraka. Orang-orang berteriak di jalan, mobil saling menabrak, dan yang paling mengerikan adalah orang-orang mulai memakan satu sama lain. Tidak ada penjelasan, tidak ada peringatan, hanya satu pertanyaan. Bagaimana cara bertahan hidup ketika seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi zombie? Dan langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah apartemen kecil di kota Seoul, tinggal seorang pemuda bernama Oh Jun-woo. Seorang pemuda biasa, hidupnya sederhana, dia tidak punya pekerjaan tetap. Hari itu pun sama seperti hari-hari sebelumnya. Pagi hari, ibunya meninggalkan pesan sebelum mereka keluar melalui secari surat. Hai. 가나요? Di tengah permainan mereka, salah satu temannya meminta Jun-woo untuk menyalakan televisi. Dan tanpa berpikir panjang, Jun-woo mulai menghidupkan TV-nya. 최악놈들을 Dia berjalan ke balkon dan melihat kerusuhan yang terjadi. Kepanikan, darah, orang-orang memakan satu sama lain, tepat di depan matanya. Seorang perempuan berlari sambil berteriak memanggil ibunya. Dan Jun-woo menarik diri dari balkon. Jantungnya berdegup seperti mesin yang mau meledak. Tangannya gemetar. Jun-woo langsung masuk ke dalam. Jantungnya berdebar. Dia mendengar keributan di lorong apartemen. Dan karena panik, dia membuat kesalahan fatal. 죄송해요. 옆집, 바로 옆집 403호. 빨리 와. 지금 뭔가 이상해요. 그러니까 방금 집에서요. 형이 막 문제가 있으면 경찰서에 신고하시는 잠깐만. 그럼 화장실 한 번만 쓸게요. Jun-woo mengizinkannya masuk ke kamar mandi. Tapi saat Chang-sul keluar, Jun-woo melihat luka di tangannya. 이거 내가 그런 거 아니야. 아니야. Dia menyaksikan zombie besar di lorong menyerang tetangganya yang baru saja berubah. Darah merembes masuk dari bawah pintu ke lantai apartemennya. Dan Jun-woo mendorong kulkas untuk memblokade pintu depan. Sedikit lega, tapi hanya sedikit. Karena sekarang Jun-woo mengecek isi dapur dan sadar makanan hampir tidak ada. Hanya beberapa bungkus cemilan dan mie instan. Dia menyesal tidak belanja saat ibunya menyuruhnya tadi pagi. Sama seperti ribuan orang lainnya yang juga memohon pertolongan di internet, dia menerbangkan drone yang ditempeli ponselnya untuk melihat keadaan sekitar. Dan yang dilihat menghancurkan harapannya. Seluruh kompleks apartemen sudah dikuasai zombie. Hari-hari berlalu, sangat berat. Suatu malam, Jun-woo melihat seorang polisi wanita di bawah apartemen diserang oleh rekan-rekannya sendiri yang sudah terinfeksi. Teriakannya justru menarik perhatian zombie yang ada di dekat gedungnya. Makhluk itu mendorong kulkas, menerobos masuk, kulkas jatuh dan menghancurkan semua sisa makanan di dalamnya. Hari ke-7, Jun-woo membuka lemari minuman ayahnya, minum bir untuk menahan rasa lapar. Dia makan mie instan terakhir setelah tergoda iklan di TV. Dan saat makan, dia tidak sengaja menumpahkan botol air terakhirnya.
Hari ke-10, TV mengumumkan agar warga tetap di rumah dan menunggu evakuasi. Tapi tidak ada yang datang. Evakuasi omong kosong. 라디오. 워낙 사수로만 잡을 수 있는 앱이 만들어졌어. 만 구멍에 연결하면 시장 뭐다 무선이야 이씨. 아들 밥 먹었어? Lalu sinyal ponsel kembali sesaat. Sebuah voicemail masuk dari keluarganya. Tapi bukan kabar baik karena dalam rekaman itu, John Woo mendengar suara ibunya yang ketakutan. Saat ini tempat persembunyian mereka sedang diserang. Lalu rekaman itu pun terputus. Memberikan celah untuknya menyelinap di belakang mereka, berjalan pelan tanpa suara, sambil kembali ke pintu apartemennya. Hari ke-20, John Woo sudah menyerah. 안녕. Sebuah cahaya merah kecil muncul di dinding apartemennya. Laser pointer. Cahaya itu bergerak menyoroti huruf-huruf di tulisan yang ada di dinding kamarnya. Seseorang baru saja menyelamatkan nyawanya sambil menghinanya. John Woo berlari ke jendela dan di balkon gedung apartemen seberang berdiri seorang perempuan yang bernama Kim Yoo Bin, melambaikan tangannya kepada John Woo. Yoo Bin menunjukkan isyarat, kita bertemu lagi jam 7 pagi. Keesokan paginya, John Woo bangun jam 11, telat 4 jam dari pertemuan yang direncanakan oleh mereka. 잠깐만. 김유빈. 역시 좀 모자란 놈인가. 에이 장사. 뭐하는 Komunikasi mereka sederhana, lewat gestur dan tulisan dari jauh. Tapi itu cukup untuk memberi harapan baru. Dan ternyata, Yoo Bin bukan perempuan biasa. Apartemennya dipenuhi jebakan. Pagi berikutnya, Yoo Bin melihat John Woo yang kelaparan. Dia mencoba mengirimkan makanan dengan mengikat tali ke bola baseball. John Woo memiliki ide. Dia menggunakan drone untuk membawa tali ke Yoo Bin. Tali terbentang antara dua balkon. Yoo Bin mengirimkan wadah berisi cemilan dan botol air lewat tali itu. Tapi tali pertama yang gagal ternyata masih menggantung di bawah. Zombie itu terus memanjat, semakin dekat dengan Yoo Bin yang tak sadarkan diri. John Woo yang panik. Dia menerbangkan drone-nya untuk mengalihkan perhatian zombie dan berhasil. Tapi drone-nya hancur dihajar zombie itu. 어떻게 이걸 오준아 할 수 있다. Termotivasi karena kehebatan Yoo Bin, John Woo memberanikan diri keluar apartemen untuk berburu. Dia menemukan kunci unit tetangganya di mayat yang tergeletak. Tapi John Woo berhasil lolos dan membawa semua perlengkapannya pulang. Dia mengirim walkie-talkie ke Yoo Bin lewat tali.
Dan untuk pertama kalinya, mereka bisa bicara selayaknya manusia normal setelah beberapa lama dalam kesunyian. Lalu mereka memasak mie instan bersama. 고마워요, 맛있는 거. 제가 고맙죠. 내가 살려준 거 아니라고요. 살고 싶으니까. 유빈 씨 아니었으면 우려고까지 했으니까. 다른 얘기하면 안 돼요? 고소공포증? 왜요? 하는 사람이 높은 데는 무서워요. 난 사람 숨 자른 적 없어요. Mereka bukan manusia lagi, jadi aku tidak perlu merasa takut atau bersalah. Tapi momen tenang itu tidak bertahan lama. Saat mereka mengobrol, Junwoo mendengar suara keras dari luar. 비 온다! 빨리 물 받아! 빗소리가 아니야. Tapi Yubin tidak sengaja menjatuhkan rak. Suaranya bergema dan zombie langsung menuju ke arah pintunya. 거의 다 왔어요. 지푸스. Yubin yang sudah tahu dia tidak bisa bertahan di sana, dia bilang lewat walkie-talkie bahwa lantai 8 di gedungmu, aku perhatikan dari sini gedung itu kosong, tidak ada zombie. Jadi kita bertemu di sana. 오늘은 안 나가. 우리 진짜 살 수 있을까요? 모르죠. 나도 진짜 살고 싶다고. 우리 같이 살자고. 일단 내가 내려가서 주의를 끌고. Perempuan ini gila dan luar biasa. Junwoo turun untuk membantunya. Mereka berlari bersama, masuk lift dan naik lantai ke-8. Untuk pertama kalinya mereka bertatap muka. 아, 살아계시네요. Lantai 8 yang awalnya tenang, kini menjadi ramai. Segera mereka mencari pintu yang tidak terkunci, tapi zombie mengejarnya dari belakang. 아, 깜짝이야. 저기 있잖아. 왜 우리 구해준 거죠? 아가씨 아니야? 뭐? Pria itu terlihat ramah. Dia menawarkan makanan dan air dan bilang bahwa tim penyelamat sesekali lewat dengan helikopter. 좀 날 텐데 마셔. 세상이 이 지경이니. 아, 참 배고프지? 뭐 좀. 마음에 들어? 구조대 올 때까지 양은 충. 진짜요? 구조대야? 아, 뭐 자주는 아닌데 가끔씩 나와. Ini jadi kesalahan terbesar mereka, karena makanan itu ternyata sudah dicampur obat bius. Junwoo jatuh tertidur lebih dulu. Yubin berusaha melawan efeknya, tapi tubuhnya lemas. 옳지. Ternyata pria ini memelihara istrinya yang terinfeksi, dan dia berencana menjadikan Yubin sebagai makanan untuknya. 얼마나 더 굶을지 몰라. 내가 소리하고 있네 미친. Junwoo terbangun di ruangan lain dan mengancam pria itu dengan pistol yang mereka temukan sebelumnya. Tapi pria itu melepas tali pengikat istrinya dari luar pintu kamar. 제발 줘. 개목소리라고. 그 여자만 두고 가. 오지마, 오지마. 한번 봐. Lalu pria itu membuka pintu untuk memeriksa dan menemukan Yubin masih hidup. Ternyata Yubin masih selamat dan bahkan dia berhasil membungkus kepala zombie itu dengan kain.
Yubin menatap Junwo. Tembak aku, katanya. Sebelum mereka masuk, aku tidak mau jadi mereka. Junwo mengangkat pistol, tangannya gemetar, jarinya sudah dipelatuk, dan tepat saat itu 잠깐만. 옥상. sementara Yubin naik lebih dulu. Lalu Junwo mendorong zombie ke belakang dan menyusul. Mereka sampai di atap, tapi helikopter sudah pergi. 여기 사람 있어! 여기 사람 있어! 우리 여기 있다고! Pintu atap terbuka. Zombie membanjir keluar. Semakin dekat, mengepung dari segala sisi. Junwo dan Yubin mundur sampai ke tepi atap. Kemudian, Junwo dan Yubin ditarik naik satu persatu meninggalkan gedung neraka itu. Di dalam helikopter, ponsel Junwo mendapat sinyal. Sebuah pesan masuk dari keluarganya. Ternyata keluarganya selamat. Junwo menoleh ke Yubin. Tidak ada kata-kata besar, hanya dua orang yang menatap satu sama lain. Militer menyelamatkan warga berdasarkan postingan media sosial mereka. Postingan Junwo yang dulu dia tulis di hari pertama, postingan yang dia pikir tidak pernah dibaca siapapun, itulah yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. 다행히 지역별로 인터넷 구조 방식이 힘을 얻고 있는데 시내에 있는 주소를 SNS Sekarang admin mau tanya ke kalian. Kalau kalian terjebak sendirian di apartemen selama 20 hari tanpa makanan, tanpa internet, tanpa siapapun, apa yang bakal kalian lakukan di hari pertama? Dan satu lagi, menurut kalian siapa yang lebih keren, Junwo atau Yubin? Tulis alasannya di kolom komentar. Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.